Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekali ini kita akan berbagi tentang yang diharamkan sebab nasab. Yang pertama itu adalah ummun wa in alat, ibu walaupun ke atas, yaitu setiap perempuan yang melahirkanmu itu adalah ibu. Awwaladat man waladaka, atau perempuan yang melahirkan orang yang melahirkanmu, baik laki-laki unsa ataupun perempuan. Jadi saya buatkan skema. Yang pertama ini adalah ibu ke atas, yaitu ibunya ibu ataupun ibunya bapak, atau kata lainnya adalah nenek. Nenek dari jalur ibu ataupun nenek dari jalur ayah. Kemudian selain nenek juga ke atas, yaitu buyut. Maksudnya adalah ibunya nenek atau ibunya kakek, itu dari jalur ibu. Kemudian juga ada buyut dari jalur ayah, yaitu ibunya nenek dari jalur ayah ataupun ibunya kakek dari jalur ayah. Kemudian yang kedua yaitu adalah bintun wa in safalat. Wal bintu wa in safalat, anak perempuan ke bawah. Yang dimaksudkan anak perempuan ke bawah yaitu adalah bintun. Ini bintun. Yang kawin di sini adalah Zaid dan Fatimah. Jadi ini adalah bintun, anak perempuan. Kemudian anaknya anak perempuan, bintu bintin, ini cucu. Juga yang diharamkan adalah bintu ibnin. Jadi Zaid kawin dengan Fatimah, punya anak yang laki-laki, kemudian ada punya anak perempuan. Yang anaknya laki-laki ini kan cucu, ataupun anak dari anak perempuan ini juga cucu. Ini yang diharamkan yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah uhtun syakikoh, saudari seayah seibu, ataupun saudari seayah, ataupun saudari seibu. Kita lihat di sini yang warna kuning ya. Yang warna kuning ini adalah ukhtun syakikoh, ataupun ukhtun li'ab, ataupun ukhtun li'um, saudari daripada Zaid. Kemudian yang keempat adalah kholah hakikotan au bitawassutin. Kholah hakikotan au bitawassutin ka kholatil abi awil ummi. Kita lihat yang keempat di skemanya, ini adalah ukhtul ummi, saudarinya ibu. Ini bahasa Arabnya adalah menggunakan kholah. Saya beri keterangan di bawahnya, saudarinya ibu. Kemudian kholah ini bukan hanya saudarinya ibu saja, tapi saudari dari ibunya ibu. Ini juga disebut dengan kholah. Kalau kita itu menyebutnya nenek, tapi bukan nenek asli, bahkan itu adalah saudari daripada nenek kita dari jalur ibu. Atau kholah ini adalah saudari ibunya bapak, ini namanya kholah. Sebutannya adalah bibi sebenarnya, cuman karena ini lebih tua, jauh lebih tua, dan di atasnya ayah, kita itu menyebutnya nenek. Begitu. Ini adalah kholah. Kita lihat di sini adalah ukhtul disebut dengan kholah. Kemudian ukhtu ummil ummi ini juga disebut dengan kholah juga. Jadi ini diharamkan karena termasuk kholah. Ini namanya kholah hakikotan, yang ini adalah kholah secara majazan. Selanjutnya adalah ammah. Ammah ini adalah saudarinya ayah. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau saudarinya ibu itu disebut dengan kholah, kalau saudarinya ayah itu disebut dengan ammah. Beda dengan kita. Saudarinya ayah ataupun saudarinya ibu, penyebutannya itu adalah bibi. Semuanya bibi, baik yang ini adalah bibi ataupun yang ini dari jalur ayah, ini disebut dengan bibi juga.
Dalam bahasa Arab, saudarinya ibu itu disebut dengan kholah, saudarinya ayah disebut dengan ammah. Nah, yang ini disebut dengan ammah hakikotan. Kita lihat di sini adalah ammah hakikotan atau paman secara hakiki. Kemudian ammah ada secara bitawassutin ka'ammatil abi. Di sini kita lihat ini abun daripada Zaid. Abun ini punya bapak. Abun punya bapak, kakeknya Zaid. Kakeknya Zaid ini, bapaknya Abun ini punya saudari, bahasa Arabnya ukhtu abil abi. Ukhtu abil abi ini adalah ammatul abi, paman ayah. Kemudian ammah ini juga disebutkan pada saudarinya ayah dari jalur ibu. Jadi ini ibu punya bapak, bapaknya punya saudari. Ini disebut dengan ukhtu abil ummi atau sebutannya adalah ammatul ummi. Jadi sebenarnya ini adalah bibi, tapi bibi secara tawassut. Cuman kita itu menyebutnya nenek. Nah, saya beri keterangan di sini nenek samping. Nenek samping artinya bukan nenek asli. Soalnya ini yang disebut dengan nenek aslinya dan ini disebut dengan nenek asli juga. Ini dari jalur ibu, yang ini adalah dari jalur ayah. Nah, begitu. Kemudian kita lanjutkan mahram yang nomor 6 adalah bintul akhi. Nah, kita lihat di skemanya. Bintul akhi di sini adalah ponakan. Nah, kita lihat di sini Zaid kawin dengan Fatimah. Zaid ini punya saudari, kemudian punya saudara. Saudara yang laki-laki ini punya anak. Sebutannya di sini adalah bintul akhi. Saya beri keterangan di sini adalah ponakan. Bukan hanya di sini yang diharamkan, tapi anak perempuannya ponakan itu juga diharamkan. Jadi bintul akhi ini adalah anak perempuannya saudara. Kemudian bintul akhi ini punya anak. Ini sebutannya adalah bintil akhi. Putrinya kita lihat putrinya ponakan atau cucu samping. Jadi bukan cucu asli. Yang cucu asli ini sebenarnya yang ini. Ini baru cucu asli. Kemudian deretan yang ini adalah cucu samping, baik dari anaknya ponakan perempuan ataupun dari ponakan laki-laki. Ini semuanya diharamkan, bintu benil akhi ataupun bintu bintil akhi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah bintul ukhti. Kita lihat bintul ukhti di sini adalah anak perempuannya saudara perempuan. Di sini utun syakiko ataupun utun liab ataupun utun lium. Nah, saudari ini punya anak perempuan, itu namanya bintul ukhti. Nah, ini diharamkan sebab nasab yang ketujuh. Bukan hanya bintul ukhti, tapi bintu bintil ukhti ini juga diharamkan. Kemudian yang di sini bintu benil ukhti ini juga diharamkan. Jadi lengkap 7. Satu yang adalah ibu, kemudian yang kedua adalah bintun, kemudian yang ketiga adalah ukhtun koh atau ukhtun liab ataupun ukhtun lium. Kemudian yang keempat ukhtul ummi atau disebut dengan kholah. Kemudian yang kelima adalah ammah. Kita lihat di sini adalah ammah, di sini ukhtul abi, saudarinya bapak. Yang keenam adalah bintul akhi. Ini di skema dari sini bintul akhi ke bintu bintil akhi, kemudian juga bintu benil akhi. Kemudian yang ketujuh adalah bintul ukhti, juga bintu bintil ukhti dan juga bintu benil ukhti. Demikian untuk kali ini perempuan yang haram dikawin sebab nasab. Untuk selanjutnya yang diharamkan sebab rodok.